Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Anomet yang masih isi koma dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk inspirasi. Kali ini kita masih masuk ke soal seleksi Olimpiade Sains tingkat Kabupaten Kota 2019. Masih bidang yang sama, bidang matematika, kemampuan dasar. Kita masuk ke soal pembahasan. Namun sebelum kita masuk ke soal pembahasan, saya mengingatkan kembali untuk jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta komen yang bersifat membangun. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan yang terbaru dari pembahasan saya. Agar tidak ketinggalan dari channel apa saya, oke? Baiklah, kita masuk saja ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama, di sini diberikan sebuah trapesium ABCD dengan AB sejajar dengan CD. Nah, berarti ini sejajarnya karena bentuknya adalah trapesium. Misalkan titik P dan Q berturut-turut ada AD dan BC sedemikian sehingga PQ sejajar dengan AB. Nanti bentuk sejajar dan membagi trapesium menjadi dua bagian sama. Nah, ini ada AB-nya 17, CD-nya 7. Nah, jadi dengan demikian AB yang di bawah ya. Nah, kita buat ilustrasinya dulu. Nah, oke, lurus, sejajar, anggap sejajar lah. Nah, oke, kita buat tarik garis. Oke. Nah, seperti inilah. Berarti ini adalah AB, kemudian CD. Yang ini 7, yang ini 17. Kemudian informasinya adalah P dan Q. Nah, itu berturut-turut pada AD dan BC. Nah, berarti jadi sejajar ya. Nanti sejajar berarti di sini kita anggap P-nya. Kemudian di sini kita anggap Q-nya. Kita ganti warna lah, perubahan warna kita pakai warna biru untuk membedakannya. Nah, ini lurusnya. Oke, ini adalah PQ-nya. Kemudian membagi, berarti ini ada bangun pertama dan ini bangun kedua. Nah, ini informasinya adalah luas pertama itu sama dengan luas kedua. Nah, informasinya ini dua bagian yang sama luasnya. Ya, sudah sejajar, berarti ini sejajar, diinformasikan sejajar, ini sejajar karena PQ sejajar dengan AB, otomatis PQ juga sejajar dengan CD karena CD dan AB adalah saling sejajar. Nah, ini ya. Ini yang ditanyakan maka nilai PQ-nya berapa? Nah, nilai PQ-nya. Nah, pertama kali yang harus kita cari itu adalah luas yang paling besar dulu ya. Berarti kita cari tahu luas yang ini dulu. Oke, gitu. Nah, ini tingginya ya. Kalau ini saya anggap ini tinggi. Nah, ini tinggi. Nah, tinggi, ini tinggi. Berarti dari ujung ke ujung adalah tinggi. Nah, kita lihat cari tahu luasnya dulu. Luas dari trapesium ABCD. Nah, ini rumusnya sejajarnya itu kan berarti setengah yang sejajar dijumlahkan 17 ditambah dengan 7 dikali dengan tinggi. Nah, tinggi berarti ini tinggi ya, ini tingginya. Nah, ini tingginya. Berarti kalau dihitung 17 tambah 7 24 dikali setengah berarti 12T. Nah, ini berarti luasnya. Jadi secara keseluruhan nih luasnya adalah 12T. Nah, karena dua bagian yang sama berarti masing-masing nilainya adalah 6T. Berarti luas bangun pertama 6T, bangun kedua juga 6T. Nah, ini ya. Nah, jadi kita sudah dapat. Kemudian informasinya adalah luas 1 sama dengan luas 2. Kalau misalkan 6T sama dengan 6T ya nggak ketemu. Berarti kita cari tahu secara mandiri. Nah, berarti ini T1, ini T2. Jadi T itu adalah gabungan dari T besar itu adalah, T itu adalah gabungan dari T1 ditambah dengan T2. Nah, ini impornya ya. Kita lihat luas bangun yang pertama, luas bangun satunya itu adalah yang PQCD ini. Berarti rumusnya masih yang sama, berarti setengah. Nah, dalam hal ini berarti 7 ditambah dengan PQ, nah, dikali dengan T1. Maka setara dengan setengah 17 ditambah PQ, berarti segitiga yang trapesium yang bawah ya, kok segitiga. Dikali dengan T2. Nah, ini setengahnya bisa kita coret. Nah, berarti ini jadi perbandingan nih. Berarti kalau misalkan saya maunya T1 per T2,
Berarti ini kan T2 nya pindah, otomatis yang 17 ditambah dengan PQ nya tetap. Nah ini bawahnya, berarti yang ini pindah ruas, yang ini ya, pindah ruas ke bawah sini, jadi 7 ditambah PQ. Jadi kita sudah punya perbandingan yang berikutnya. Nah ini ya, berarti ini bisa disebutkan bahwa T1 itu adalah 17 ditambah dengan PQ X ya, X itu berarti pengalinya. Nah kemudian T2 ini adalah 7 ditambah dengan PQ X. Nah X itu apa? X itu ya pengalinya. Kayak misalkan saya punya perbandingan, misalkan A banding B. Nah misalkan saya punya A nya sama dengan 6, kemudian saya punya B sama dengan 8. Berarti kalau A banding B, nah, A per B itu sama dengan kan 6 per 8. Ya, kalau disederhanakan kembali maka dapatnya adalah 3 per 4. Jadi sebenarnya perbandingan A per B itu adalah 3 per 4. Jadi bisa dikatakan, bahwa A adalah 3 kali berapa? 3X ya. Berarti B adalah 4X. Nah, X-nya ini adalah berapa? Tentu X dengan yang bawahnya juga sama-sama X. Nah, berarti kalau misalkan tahu, kita kan nggak tahu berapa pengalinya. X itu adalah pengalinya, bisa 2. Nah, karena 3 kali berapa yang hasilnya 6 berarti 2. Otomatis ini juga 4 kali 2. Nah, jadinya 8. Jadi bisa demikian. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, kalau kita sudah dapat demikian, maka kita bisa gunakan bahwa luas 1 sama dengan luas 1 itu sendiri. Berarti dalam hal ini luas dari trapesium PQCD itu sama dengan 6T. Nah, dalam hal ini luas trapesium PQCD kan yang ini. Berarti ini adalah setengah dalam kurung 7 ditambah dengan PQ dikali dengan T1. Nah, ini sama dengan 6T. Nah, kita tahu ya 6T itu adalah T-nya ini adalah yang ini. Nah, T ini adalah yang ini. Jadi kita bisa rubah. Nah, kita kembalikan lagi warnanya jadi yang oranye lah, boleh lah. Berarti ini menjadi saya tulis kembali setengah dalam kurung 7 ditambah dengan PQ kali T1 ya, sama dengan 6 dalam kurung T1 ditambah dengan T2. Nah, padahal kita tahu nilai T1 ini, informasinya adalah yang ini. Nah, ini informasinya. Hasil tadi dari perbandingan. Nah, kita substitusikan saja. Berarti menjadi setengah dalam kurung 7 ditambah PQ ya. Kemudian T1 siapa? T1 adalah 17 ditambah PQ dalam kurung X. Nah, kemudian sama dengan 6 dalam kurung T1. Nah, T1 berarti kembali ditulis 17, kurungnya jangan lupa, 17 ditambah PQ masih X, nah pengalinya, ditambah dengan T2. T2 adalah 7 ditambah dengan PQ, nah ke X, kurung tutup. Nah, ini kiri kanan itu masih sama ya, sama-sama memiliki X ya. Nah, kiri kanannya berarti kita lihat, nah kita ganti warna lagi biar beda lagi. Nah, ini berarti sama-sama punya X, X saya coret ke kiri kanan bisa ya, karena kan ada penjumlahan, berarti dua-duanya harus saya coret. Kalau pengali ya hanya satu saja. Kalau perkalian ya, duanya saya kalikan ke sini maka jadi 12. Yang ini saya jumlahkan. Nah, 17 tambah 7 berarti 24 ditambah dengan 2 PQ. Oke. Kemudian yang ini kan sudah pindahkan, berarti tinggal pengali saja 7. Berarti ini 7 dikali dengan 17, maka hasilnya adalah 119 ya. Ditambah PQ kali 17, 7 dikali PQ, sama-sama PQ ini ya, 7 PQ tambah 17 PQ berarti 24 ya. 24 PQ. Kemudian yang terakhir berarti PQ dikali PQ, berarti PQ kuadrat. Nah, ini berarti tinggal mengalihkan saja, kali pelangi 12 dikali 24 ya. Oke.
17, mana tadi? Nah ini 12 kali 24 berarti 12 kali 12 kali 2. Karena 24 kan 12 kali 2. Berarti 144 kali 2 berarti 288. Ditambah ini tinggal kalikan, dapatnya 24 PQ. Nah ini saya tulis kembali, 119 ditambah 24 PQ ditambah dengan PQ kuadrat. Nah ini sama kiri dengan kanan sama nih, ini bisa dihilangkan. Nah berarti kalau saya minta PQ kuadrat saja, maka adalah 288 kurang ya, karena 119 kan positif, kalau pindah ruas jadi negatif 119. Nah nih berarti PQ kuadrat sama dengan berapa? 8 kurang 9 nggak bisa, 18 kurang 9 dari 9 tinggal 7 ya, 7 kurang 1 6, 2 kurang 1 1. Nah nih berarti kalau diminta PQ saja adalah akar dari 169. Nah maksudnya hasilnya harusnya kan positif negatif ya, plus minus. Karena ini panjang nggak mungkin negatif, berarti jawabannya adalah 13 positif. Jadi nilai PQ adalah 13. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini informasinya adalah 7 buah bendera dengan motif berbeda. Nah, berarti ada 7 ya. Motifnya berbeda. Akan dipasang pada 4 tiang bendera. Nah, berarti kita punya 4 tiang bendera. 1, 2, 3, 4. Nah, tiang bendera. Oke, kayak pentol korek ini. Nah, kemudian pada masing-masing tiang bendera bisa dipasang sebanyak 0 bisa, 1 bisa, lebih dari 1 juga bisa. Berarti tiang benderanya bisa kosong, bisa cuma 1, bisa 7-7-nya gitu ya. Banyak cara memasang bendera tersebut adalah berapa? Nah, berarti ini ilustrasinya berarti bisa saja. Jadi kan ada kemungkinan-kemungkinannya. Nah, yang paling gampang itu ya, sangat gampang itu ya, kita cari kemungkinan-kemungkinannya saja. Kayak misalkan tiang bendera yang pertama ini. Nah ini tiang benderanya ini berarti kita bisa cari tahu ya, ini nilainya berapa. Kalau misalkan tiang bendera yang pertama itu nggak ada, berarti kosong. Berarti yang kedua kosong juga. Ya berikutnya kosong, berarti ini 7. Berarti bisa kan dipasang 7-7-nya. Nah kalau demikian, nah ini ada berapa kemungkinan bisa dipasang, kan bisa saja pasangnya di sini, bisa juga di sini. Nah jadi bisa 7000, bisa 007. Jadi ada berapa kemungkinan. Nah dilihat kalau berdasarkan ini, berarti ini kan permutasi berulang. Nah berulangnya ada 0 0 0 ya, berulangnya ada berapa nih? 1, ada unsur yang sama ya 3. Berarti ini bisa kita cari tahu, berarti dapat dengan ini kan 1 2 3 4, berarti 4 faktorial dibagi dengan unsur yang sama, berarti 3 faktorial. Berarti ini didapat nanti 4 bagi 3 saja ya, karena kan 4 kali 3 faktorial berarti nanti dicoret 3 faktorialnya, maka menghasilkan 4. Jadi ada 4 kemungkinan kalau untuk yang ini ya. Kemudian dengan cara yang sama juga, kalau misalkan seandainya saya ganti ini, berarti ini 0 0, kemudian ini 1. Nah ini bisa dipasang 1, ini dipasang 6. Nah ini bisa dipasang 6 itu ya. Nah ini kan juga bisa pindah-pindah nih, 1 bisa di sini, 0 di sini, 0 gini, juga bisa tetap pindah. Berarti ini juga masih akan hal yang sama. Berarti dalam ini 4 faktorial dibagi dengan ada unsur yang sama 2, berarti dibagi 2 faktorial. Makanya hasilnya adalah 4 kali 3 ya, berarti ini 12. Nah oke. Kemudian kalau seandainya juga, nah saya ganti lagi 0 0 di sini 2, nah di sini 5. Nah ini juga bisa nih, ini masih yang sama. Nah caranya masih yang sama, makanya hasilnya juga sama ya, karena ada unsur yang samanya, yaitu 0-nya ada 2, berarti jawabannya masih sama, yaitu 12 ya. Berarti masih bisa yang sama, ini 12. Kemudian kalau misalkan 3 dan 5, berarti ini 0 0 3 5. Nah, ini juga mungkin. Nah ini kan kok 5 4 ya, salah ini, 4 harusnya. Dihapus dulu, ini 4. Oke.
Masih biru ya, 4. Nah, 4 kan masih menghasilkan 7 bendera. Ini 7 bendera semua ya. Berarti ini masih dua unsur yang sama juga. Berarti masih 12. Ya. Kalau ini 4 sini 3 ya kebalikan doang. Berarti udah. Berarti yang unsur yang 2 sudah selesai. Berarti tinggal yang ketiga. Berarti yang ini berarti ini 1. Nah, ini kemudian 1 lagi. Kemudian 1 tambah 1 kan baru 2. Berarti sisanya masih 5. Nah, ini. Kalau yang ini berarti ininya 4 faktorial ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4 faktorial. Nah, ini 4 faktorial. Karena ada unsur yang sama yaitu 2 ya. Sorry. 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Karena ini satunya ada 2. Dibagi 2 faktorial bukan 3. Berarti ini masih hasil yang sama yaitu 12 juga. Ya, masih paham ya ini ya. Artinya ini dipasang satu bendera. Kemudian kalau misalkan diganti jadi 0, kemudian di sini 1, di sini jadi 2, kemudian ini jadi 4. Nah, ini juga. Nah, ini bisa ya. Ini kan 4 tambah 2 tambah 1 berarti 7. Kalau ini kan berbeda semua. Nah, ini berbeda 4, 2, 1. 0 itu berbeda, nggak ada yang sama. Makanya ini 4 faktorial. Nah, 4 faktorial berarti kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 24. Nah, kemudian kalau misalkan ini jadi 3, nah masih bisa nih 0, kemudian 1, ini jadi 3, ini 3. Nah, bisa ya, ini bisa. Berarti ada unsur yang sama, maka 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Karena 3-nya sama, ada 2. Maka ini hasilnya 12. Nah, ini. Kemudian kalau ini 4, ini 3, berarti ke 4 sama 3 nggak mungkin. Ini 4, ini 2, berarti kebalikan yang ini. Berarti selesai ini ya. Kemudian kalau misalkan diganti jadi di sini jadi 2. Nah, tadi kan 1, 2, 3, 5, 4, 3. Berarti habis ya. Udah nggak ada lagi. Itu 2, 3, 4, nah 5, 4, 3, 2. Kebalikan lagi. Sama percuma. Berarti ini jadi 2. Nah, ini jadi 2. Ya 2. Kemudian di sini juga kalau 2, 1 balik lagi. Berarti ini 2 juga. Kan sama. Kemudian 2 tambah 2 baru 4. Berarti ini 3. Nah, nih. Berarti ini ada unsur yang sama, 2-nya ada 2, berarti hasilnya masih sama 12. Oke. Kemudian misalkan lagi ada berapa lagi nih? 2, 0, 2, 2, 3. Berarti kalau 2, 3, 1, nah 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, sama saja diulang lagi nih. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kemudian ada lagi format yang berbedanya lagi. Nah, kita coba diperhatikan lagi baik-baik. Kita baru 2, 2, 3. Kemudian habis ya. Berarti yang format itu sudah habis. Nah, kemarin berarti kita lihat yang depannya 1 ini belum. Kalau misalkan ini depannya saya ambil 1, nah ini 1. Ini masih sistemnya masih trial error ya. Tapi kita bisa nyoba yang ini. Berarti 1, kemudian 1 juga. Kalau 0 lagi kan nanti kembali lagi jadi yang ini. Ini 3 berarti 4 ya. Kan ini 7 totalnya. Nah, ini berarti ada unsur yang sama. Berarti ini 4 faktorial dibagi yang samanya 1, 2, 3, ada 3 malah. Berarti kalau ini hasilnya adalah 4. Nah, udah ya. Kemudian kalau masih 1. Berarti kalau di sini 1, di sini berapa nih? 1, 1. Nah, ini 1 bisa. Kemudian 2, di sini 3. Nah, ini masih beda ya. Ini kan jadi 1, 2, 4 jadi 3. Nah, ini berarti unsur yang samanya cuma 2. Berarti hasilnya nanti 12 ya. Kemudian kalau ini 1, 2, 3, ini 4, 3, 1, berarti 1, 1, 3, 1. Nah, 1, 1, 3, 1 berarti apa masih bisa? Nggak bisa ya. Kan nanti sama lagi bentuknya berarti. 1, 1, 3, 1. Oke. 1, 1,
32. Oh, 23 ya, sama aja nih, balik. Berarti yang terakhir kita mungkinkan adalah di sini 2 ya. 2, kemudian 2, kemudian 6, berarti ini 1 ya. Nah, ini atau 1, 2, 2. Oke, nggak masalah lah. Ini dihapus saja dulu deh. Ini biar urutan, biar kelihatannya menarik lah, bagus ya gitu. Nah, ini kan biar menarik kelihatannya. Nah, oke. Berarti ini 1, ini jadi 2 ya. Ini jadi 2, ini jadi 2. Nah, ini. Berarti unsur yang sama ada 3 nih. Berarti 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, maka hasilnya 4. Nah, oke. Nampaknya sudah habis ya. Nggak ada lagi ini. Berarti ini kan nggak mungkin jadi 2 depannya, karena kan ini cuma butuh 7. Berarti ada berapa kemungkinan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11 kemungkinan. Nah, ini yang kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Kalau kita lihat 12 ada berapa, dihitung ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Kemudian 4-nya ada 3, 12 juga, berarti 10. Berarti ini ada 12 dikali dengan 10, maka dapatnya adalah 120. Nah, ini dia. Ini adalah cara menempatkannya. Nah, kan kalau misalkan di sini adalah benderanya itu adalah 7 ya. Berarti kan dari 7-nya itu bisa pindah-pindah. Nah, bisa apa? Bisa pindah dalam hal ini bendera 1, 2, 3 jadi 1, 3, 1 ya. Nah, itu berarti kemungkinan banyaknya cara mau ini adalah hasil dari kemungkinan penempatan, kemungkinan penempatan tiap tiang. Nah, ini dikali dengan kemungkinan tiap bendera. Tiap bendera kan beda-beda, berarti 7 faktorial. Nah, ini jawabannya. Berarti 120 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini ya. Berarti 120. Nah, ini kan juga 120 nih ya. 120 berarti 1440, 1440 dikali dengan 42. Nah, ini tinggal menghitung lah. Berarti kita hitung 144 dikali dengan 42. Berarti ini 8, 288 langsung. Ini 16,1, 17,1, 5 ya. Dan kalau dijumlahkan 8 tambah 6, oke, 4 tambah 16, 17, 1, 5, oke, bener ya. Nah, ini 8 tambah 4, kemudian kosong, nah 6048, berarti jawabannya adalah 60480 cara. Nah, ini ya, jadi banyaknya ada seperti ini. Nah, sebenarnya selain kalian bisa menggunakan cara ini, cara coba-coba satu-satu seperti, tapi ini nggak coba-coba juga, error. Jadi kemungkinannya. Jadi sebenarnya karena yang diminta ini adalah angkanya, benderanya ini 0 sampai, kalau kita lihat itu kan semuanya adalah bilangan dari 0, 0, 7, 6. Nah, ini kan termasuk bilangan, jadi anggotanya adalah bilangan bulat ya, dari bilangan bulat. Sementara kita tahu yang namanya bilangan bulat itu ada 10 macam. Jadi kalau misalkan bisa saja pakai rumus yang lainnya. Nah, rumus untuk biar cara gampangnya itu ya, berarti cara yang dimaksudkan ini adalah ya 7 faktorial itu ya mutlak ya, karena ada 7 bendera. Kemudian kombinasi, karena kombinasi itu ya berarti kan kalau pemasangannya masih sama itu berarti dihitung 1. Jadi AB dengan BA itu dianggap sama. Berarti kemudian dilihat di sini karena benderanya, karena yang dimaksud adalah 7 dengan 4, berarti kan bisa kita lihat 7 tambah 4 dikurang 1. Kemudian yang bawahnya juga sama, berarti 4 dikurang 1. Nah, ini bisa juga dengan cara demikian, berarti 7 faktorial kombinasi dari 7 tambah 4 itu adalah 11, berarti 10 ya, 10 kali 3, berarti ini hasilnya pun akan sama. Kalau ini berarti kan 7 faktorial dikali dengan 10 faktorial per 10 dikurang 3 kan 7 faktorial.
dikali dengan 3 faktorialnya. Nah, ini bisa dicoret hasilnya, berarti tinggal 10 dibagi ini, berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, ini coret ya. Nah, ini kan hasilnya tinggal dikalikan semua, nanti hasilnya didapat, hasilnya sama 60480. Karena ini kalau kita lihat ini adalah perkaliannya, ini 30 dan 12. Nah, ini 720. Nah, ini sama 720 itu kan berarti 6 dikali dengan 12. Jadi 120 kali 120 kali 20 120 kali 12 dikali dengan 42. Maka sama aja 1440 dikali 42 juga. Hasilnya sama. Nah, caranya bisa juga dengan menggunakan cara ini. Tapi saya lebih senang dengan cara yang seperti ini karena menggambarkan prosesnya, rinciannya dan ini. Nah, tapi karena ini tentang olimpiade berarti kan cepat-cepatan ya. Berarti cara yang cepat juga tepat. Nah, jadi hasilnya sama saja. Kalau kalian ngerti ini ya sama saja hasilnya juga cepat. Oke. Demikian pembahasan kita tentang KSNK 2019. Semoga bermanfaat. Bila topik wal daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mr. Nanang Med berbagi untuk menginspirasi.